Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian warga jemaat GPIB Immanuel Semarang dan para simpatisan yang telah ambil bagian bergabung mengikuti ibadah keluarga malam ini secara virtual. Kiranya ibadah kita menuntun pada iman, pengharapan, dan berkat-berkat-Nya. Kita ambil saat teduh sejenak. Jemaat, silakan berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya, serta memuliakan nama-Nya karena kasih setia-Nya besar atas kita. Nyanyian Kidung Jemaat nomor 15, baitnya yang pertama, di bawah judul Berhimpun Semua, kita nyanyikan sebagai pujian pembuka. Kidung Jemaat 15, baitnya yang pertama, Berhimpun Semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia yang Maha Benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang kami puji, sembah, dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena dari hari ke hari, dalam suka dan duka, Engkau setia menjaga dan menolong kami. Kami bersyukur karena diberi kesempatan bersama dengan keluarga kami untuk menghayati persekutuan dengan Tuhan melalui nyanyian dan doa, serta mendengarkan firman-Mu. Kuduskanlah ibadah kami ini ya Tuhan, dan berkatilah setiap keluarga yang sudah hadir. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita bernyanyi memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 15 yang tadi di baitnya yang ketiga, untuk kita masuk nanti di dalam pembacaan firman Tuhan. Kidung Jemaat 15 baitnya yang ketiga. Berdoa dan jaga supaya jangan penggoda merugikan jiwamu di dunia. Tegaklah kemenangan dan dasarnya imanmu yang teguh. Kita berdoa. Ya Tuhan, ya Bapa, pada malam hari ini bersyukur oleh karena
kami masih dapat memasuki ibadah rumah tangga di minggu Rabu terakhir pada bulan ini. Firman-Mu itulah ya Tuhan yang senantiasa kami rindukan untuk menjadi kekuatan dan terang dalam kami melangkahkan kehidupan kami sebagai umat-Mu. Karenanya terangilah hati dan pikiran kami ketika kami akan membaca, merenungkan firman-Mu itu, dan Engkau mengurapi hamba-Mu di dalam pemberitaan firman pada malam hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah sedia mendengar. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Injil Matius pasal 17 ayat 22 hingga ayatnya yang ke-23. Injil Matius pasal 17 ayat 22 hingga ayat ke-23, saya bacakan untuk kita semua di bawah judul pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh Dia, dan pada hari ketiga Dia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Berbahagialah semua orang yang telah mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Terpujilah Yesus Kristus. Hosiana. 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 Jemaat dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, keluarga besar umat Tuhan, Jemaat GPIB Immanuel Semarang, dimanapun berada pada saat malam hari ini, bagi kita diperhadapkan kembali terkait tentang perjalanan karya keselamatan yang dihadirkan oleh Yesus di dalam menjalani mulai dari Galilea sampai ke Yerusalem. Saudaraku, pada judul pembacaan kita di dalam kitab ini disebut ini adalah pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Di dalam ketiga Injil sinoptis, pemberitahuan tentang penderitaan Yesus itu dilakukan atau diberitahukan oleh Yesus kepada murid-muridnya sampai 3 kali. Pemberitahuan pertama itu kita temui di dalam kitab Injil Matius, pasalnya yang ke-16 ayat 21 sampai 28. Lalu kemudian di dalam pemberitahuan kedua ini kita baca yang sudah kita baca 2 ayat tadi di dalam pasal 17 ayat 22 sampai 23. Dan pemberitahuan ketiga itu pun ada tetap diberikan di dalam pembacaan Injil sinoptis. Saudaraku, dalam Injil sinoptis ini 3 kali
Tuhan Yesus memberitahukan tentang penderitaannya. Penderitaan bahkan kematiannya yang harus dia jalani. Saudara, penderitaan yang dialami oleh Yesus ini adalah suatu pemberitaan yang harus disampaikan kepada para murid. Dan catatan yang kita lihat di sana ada dua tempat yang menjadi titik perjalanan awal sampai kepada puncak atau titik perjalanan akhir daripada karya keselamatan yang dihadirkan Yesus itu, yaitu Galilea dan Yerusalem. Saudara, oleh karena perjalanan dari Galilea ke Yerusalem itulah di sana Tuhan Yesus menampakkan atau mengajarkan tentang bagaimana dan apa yang menjadi hakikat hidup setiap pengikut Kristus yang sudah dia jalani dan yang harus dia jalani sampai ke Yerusalem. Satu dua pertanyaan di awal memang kita perlu kemukakan di sini, bahwa ada apa di Galilea? Siapa mereka pengikut Yesus dari Galilea sampai mereka harus berjalan terus menuju Yerusalem, kota Allah, kota Daud, pusat pemerintahan keyahudian itu. Saudaraku, di dalam mengejawantahkan kabar baik, Injil kabar baik, karya keselamatan Allah, Tuhan Yesus menafsirkan bahwa kerajaan Allah itu dihadirkan dalam bentuk kabar baik, berita keselamatan kepada kehidupan saat ini, kepada setiap orang yang hidup pada saat ini, mendapatkan keselamatan guna pada akhirnya menuju kepada suatu keselamatan kehidupan sorgawi yang kita kenal dengan kehidupan kekal yang dia siapkan melalui kebangkitannya. Saudara, ketiga Injil sinoptis semua menyaksikan bahwa Yesus orang Nazaret ini telah terkenal sampai kepada Yerusalem dan sekitarnya ketika dia hadir di awal pelayanannya di Galilea. Galilea, di sanalah dia dikenal sebagai Mesias dari Galilea. Inilah sebutan kepada Yesus yang berkarya di Galilea, yang sampai tersohor beritanya di Yerusalem, di tengah-tengah kehidupan bait Allah yang dikuasai oleh para imam yang berkuasa dan sebagai pengusaha pemerintahan kehidupan orang Yahudi pada masa itu. Saudara, kita lihat bahwa Mesias dari Galilea ini menyatakan kepada para muridnya untuk memberitakan sampai kepada bait Allah di Yerusalem dan sekitarnya, kepada orang-orang yang dijumpai oleh para murid itu, bahwa kerajaan Allah sudah dekat, sedang datang, dan sudah ada dalam perjalanan dari Galilea menuju Yerusalem. Yesus menafsirkan karya keselamatan Allah yang diembannya itu adalah benar-benar
harus menyentuh kehidupan real daripada masyarakat Yahudi dan orang-orang yang ada di sekitar kehidupan yang ditemui oleh Yesus. Oleh karenanya kita melihat realita kehidupan, penderitaan, kemiskinan, kepapaan, masalah-masalah sosial banyak ditemui oleh Yesus. Banyak sekali disentuh, dijamah sebagai suatu wujud tanda kasih Allah menggapai orang-orang yang lemah, menderita, dan papa secara real. Kemiskinan, kepapaan, dan penderitaan mereka itu bukan penderitaan rohani, saudaraku. Itu adalah penderitaan tubuh, jiwa yang benar-benar menderita akibat kehidupan mereka pada masa penantian kedatangan Mesias. Kepapaan, kemiskinan, dan penderitaan hidup itulah yang dihadapi oleh Yesus, yang dicoba untuk diberikan semangat hidup, kebahagiaan hidup, kebutuhan hidup real bagi banyak orang Yahudi dan orang-orang non-Yahudi pada masa itu. Di Galilea, dari Galilea, Yesus berjalan terus menuju Yerusalem. Ternyata kata Yerusalem ini mau menunjukkan bahwa inilah yang menjadi tempat atau katakanlah puncak dari karya keselamatan yang akan dihadirkan oleh Yesus itu. Sebagaimana kita ketahui, sejak tidak adanya pemerintahan sipil di dalam pemerintahan kehidupan orang Yahudi, Israel katakanlah begitu, maka otomatis kehidupan pemerintahan di bawah pemerintahan Romawi itulah yang berlaku dalam kehidupan mereka. Dan maksud-maksud politis serta tujuan-tujuan tertentu daripada kekaisaran Romawi pada masa itu pula lah yang turut mewarnai kehidupan peribadatan orang Yahudi di Bait Allah yang terkenal dengan Bait Salomo zaman itu. Saudara, kita lihat di sana bahwa para imam yang menjadi penguasa pemerintahan dan keagamaan keyahudian pada masa itu adalah bentukan daripada kekuatan atau pemerintahan Romawi dengan mengangkat para imam yang sudah tidak lagi memikirkan keharusan tentang keturunan Harun atau Lewi yang berperan sebagai imam besar dan imam-imam pembantu lainnya di dalam Bait Allah yang menjadi sentral peribadatan umat Israel pada masa itu. Dan kita lihat bagaimana banyaknya aturan-aturan yang ditimbulkan di dalam peribadatan itu yang pada akhirnya melahirkan kesusahan, kepahitan hidup, kemiskinan, kehilangan harta tanah demi memenuhi kehidupan peribadatan di Bait Allah pada masa itu, demi membayar kewajiban-kewajiban kepada Bait Allah dan pemerintah Romawi yang didukung oleh para imam dari golongan yang kita kenal pernah namanya ada, yaitu golongan Saduki pada zaman Yesus. Golongan Saduki ini adalah para imam yang berkuasa, yang hidup dari Bait Allah sebagai penguasa dan pengusaha di dalam Bait Allah. Sehingga secara otomatis mereka adalah orang-orang yang kaya raya,
kelas atas yang menciptakan banyak penderitaan kepada rakyat atau masyarakat Yahudi pada masa itu. Dan inilah Bait Allah yang menjadi tujuan pelayanan kehadiran Yesus ketika dia harus mengatakan dia harus ke Yerusalem. Dan memang di sanalah Bapa Sorgawi yang mengutusnya, memperkenankannya untuk memberitakan tentang kerajaan Allah, kasih Allah itu mencapai, menggapai sampai kepada pusat peribadatan dan pemerintahan keyahudian pada masa itu. Oleh karena itulah, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, di dalam pembacaan kita hari ini, bagian daripada pemberitahuan Yesus tentang penderitaan kedua, tentang penderitaan Yesus, itu disebut di sana kata Galilea, dan di Galilea itulah dia menyampaikan pemberitahuan itu kepada para murid, di mana di dalam pemberitahuan itu dikatakannya, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Anak manusia itu menunjuk kepada diri Yesus. Dan dia akan diserahkan dalam arti ditindas, ditangkap, dianiaya oleh manusia, yang dalam hal ini menunjuk kepada para imam Yahudi dan para penguasa Romawi yang telah merasa terganggu kepentingannya tentang kehadiran Mesias dari Galilea itu yang penuh kuasa itu. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam ketika Yesus memberitahukan tentang penderitaannya yang pertama, Petrus tampil dalam Injil Matius ini di pasal 16, tampil memprotes, tidak terima. Bagaimana mungkin orang yang kita harapkan, kita andalkan ini harus menderita dan bahkan mati di tangan para penguasa. Artinya di sana pengharapan mereka seakan-akan sirna tentang kedatangan Mesias yang akan membebaskan mereka dari kekuasaan para penguasa Kekaisaran Romawi pada masa itu. Mereka tidak dapat menerima, tidak dapat memahami apa arti daripada penderitaan dan kematian yang harus dihadapi Yesus itu adalah suatu perintah yang harus dia jalankan dari Bapanya untuk menunjukkan kasih Allah kepada umat manusia secara keseluruhan, menghadirkan keselamatan duniawi, keselamatan hidup di dalam bumi ini. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita melihat berbagai perikop tentang Yesus mengajar, menyembuhkan, menopang kehidupan orang yang lemah, kuasa-kuasa yang dia tunjukkan adalah kuasa-kuasa Allah yang sangat besar yang menyertai dia. Tetapi di dalam beberapa perikop, terkhusus di dalam Markus, kita juga menemukan ada suatu perintah larangan dari Yesus kepada seorang yang telah disembuhkan dari penyakitnya.
kepada seorang yang telah menerima mujizat yang dilakukan oleh Yesus itu untuk tidak memberitakannya kepada orang lain. Beberapa perikop tentang cerita-cerita mujizat itu ada suatu rahasia mesianik yang harus dipahami oleh umat, bahwa bukan kuasa-kuasa penyembuhan dan kuasa-kuasa yang memunculkan mujizat-mujizat besar itu yang menjadi fokus utama, bukan sama sekali. Larangan Yesus untuk memberitakan mujizat itu tidak perlu menyaksikannya kepada orang lain, tetapi mempersilakannya untuk pulang. Itu karena Yesus menginginkan agar orang-orang yang menerima mujizat dan orang-orang yang menyaksikan mujizat itu tidak hanya memandang bahwa Yesus berkuasa atas mujizat, karena ada suatu peristiwa besar yang akan terjadi yang menjadi karya keselamatan Allah yang harus dinyatakan kepada umat itu, yang diawali dengan tanda-tanda mujizat. Apa itu? Itulah tentang kebangkitannya. Kebangkitan Yesus dari kematian. Inilah suatu peristiwa yang sangat-sangat menjadi puncak dari karya keselamatan itu yang harus dipahami oleh umat. Sehingga mujizat-mujizat yang lain itu tidak dipandang sebagai suatu kuasa yang begitu saja akan diterima, sementara tentang kebangkitannya suatu hal yang tidak dapat dipahami. Saudara, itulah makanya ketika di dalam bacaan ini, di dalam ayat 22 ini dikatakan, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan dilanjut di dalam ayat 23, dan mereka akan membunuh dia. Sampai di situ ketiga Injil menyaksikan bahwa murid-murid Yesus tidak dapat mengerti, tidak dapat memahami dengan baik, apalagi terkait tentang kebangkitan orang mati yang akan terjadi di Yerusalem oleh Yesus yang akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Ini menjadi suatu hal yang mustahil bagi mereka untuk dapat diterima. Ini suatu hal yang sangat-sangat tidak pernah mereka dengar sejak mereka hidup di dalam keumatan umat Allah sebagai bangsa Israel. Oleh karena itulah saudaraku, di akhir dalam kalimat di dalam Injil Matius yang menjadi bacaan kita ini dikatakan, pada hari ketiga dia akan dibangkitkan. Lalu di sana diberikan catatan tambahan atau keterangan, dikatakan, maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Sedih sekali. Kenapa mereka bersedih? Karena ternyata Mesias yang mereka harapkan, yang mereka lihat, yang ada di dalam kuasa Yesus, orang Galilea, dari Galilea ini, tidak memenuhi sesuai dengan pengharapan mereka, yang akan terus berkuasa, memimpin umat ini kembali di dalam kejayaan kerajaan Daud, yang hidup di dalam kejayaan kerajaan Daud. Dan tentunya pula ada keinginan di dalam diri mereka
bahwa penderitaan mereka selama ini di bawah kekuasaan Romawi itu akan terbalaskan dan harus terbalaskan dengan kehancuran Romawi sebagai penguasa yang lama menindas mereka. Saudara, kesedihan mereka ini jugalah yang menjadi bagian yang sering juga terjadi hingga saat ini. Ketika kita hidup di dalam keumatan kita sebagai umat Allah, sebagai orang Kristen, sebagai gereja pengikut Kristus, kehidupan, keberadaan, keberimanan kita selalu berbicara dan suka mendengarkan hal-hal yang spektakuler tentang kuasa Yesus yang memberikan kebahagiaan, kesejahteraan hidup, kedamaian hidup di dunia. Tetapi tidak mau untuk mengikuti perintah atau ajaran Yesus tentang perjalanan penderitaan yang dialami, itulah juga yang menjadi perjalanan kehidupan setiap pengikut Kristus. Kita lebih sering untuk mendengar hal-hal yang sukacita, yang membahagiakan hati dari Kristus sebagai Tuhan kita, yang berkuasa memberikan kesembuhan, yang berkuasa memberikan kelimpahan hidup, yang berkuasa memberikan kesejahteraan hidup. Tetapi ketika kita diajak untuk hidup di dalam merasakan penderitaan orang lain yang ada di sekitar kita, kita tuh kurang meresponnya dengan baik. Padahal jelas di sini Mesias dari Galilea itu, dia rela untuk menghadirkan kebaikan hidup kepada kepapaan yang terjadi pada masa itu. Sebagai bentuk kasih Allah menggapai orang-orang yang lemah, yang susah, yang miskin, menderita. Dia rela menderita penganiayaan di Yerusalem oleh para penguasa, umatnya sendiri di bait Allah. Dia siap menjalani perintah Bapaknya, harus menderita, bahkan mati terhina di kayu salib sebagai layaknya orang yang berdosa berat. Padahal jelas para penguasa pada masa itu pun tidak menemukan suatu kesalahan atau dosa yang dia lakukan. Tapi dia harus mengalami aniaya, derita yang bukan harusnya menjadi bagian hidupnya. Saudaraku, hal ini secara tidak langsung sebenarnya ingin mengajarkan kepada kita bahwa kita para pengikut Kristus itu keluarga Allah, gereja Tuhan, harus peka terhadap penderitaan kehidupan yang ada di sekitar kita. Kita diajak untuk harus siap menderita bersama Yesus, menghadirkan kebaikan hidup kepada sesama. Kalaupun kita sampai pada akhirnya mengalami kematian, penghinaan, siksaan dari orang-orang yang tidak berkenan atas kebaikan hidup yang kita hadirkan, di sana kita bisa memandang kepada Yesus bahwa penderitaan dan kematian itu sudah lebih dahulu dilakukan oleh Tuhan kita.
Dan itu menjadi hakikat hidup kita yang harus senantiasa siap untuk kita jalani. Kita nampakkan di dalam kehidupan kita bergereja, bermasyarakat, berkeluarga. Bakti kita, peribadatan kita kepada Tuhan tidak hanya terjadi dalam bentuk ibadah di gereja, kemegahan peribadatan dengan segala aksesorisnya. Sementara jelas-jelas kita melihat banyak orang yang akhirnya takut untuk masuk di dalam persekutuan kita, beribadah bersama dengan kita. Oleh karena kemegahan, kemeriahan, oleh karena kepapaan hidup mereka yang tidak memungkinkan mereka untuk bisa terlibat bersama dengan kita di dalam mengalami pelayanan kasih Tuhan itu. Sering kita berjalan, menjalani kehidupan bakti kita kepada Tuhan, begitu penuh sukacita dan kemeriahan, tetapi kita tidak pernah mau melihat ke sekitar kehidupan kita, banyaknya kepapaan hidup yang perlu mendapat jamahan dari kita. Padahal kita sudah diperintahkan untuk itu. Jangankan untuk memberikan bantuan, jangankan untuk siap menghadapi penderitaan bahkan kematian, untuk berbagi, berbela rasa pun yang sebenarnya kita mampu, tapi kemampuan itu kita tutup dengan ketidakmauan kita. Itulah yang umum selalu kita nampakkan di dalam kehidupan peribadatan kita. Firman Tuhan hari ini, saudaraku, berkata kepada kita bahwa Yesus itu memberitahukan penderitaan dan bahkan kematiannya itu harus dijalaninya. Itu harus terjadi demi menghadirkan kerajaan Allah yang akan terjadi 3 hari setelah kematiannya. Dia bangkit untuk mempersiapkan tempat bagi umat yang setia dan taat menjalankan kehidupan berimannya kepada Yesus. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, penderitaan dan kematian itu bukanlah suatu akhir daripada kehidupan kita. Kalau bisa dikatakan, penderitaan dan kematian itu sebagai hakikat hidup orang Kristen, itu adalah awal daripada kebahagiaan sorgawi yang akan dimilikinya melalui kebangkitan Kristus. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, keluarga jemaat di rumah kita harus bisa menghadirkan bagaimana kasih Allah itu menggapai keluar dari rumah kita masing-masing, menyatakan kasih Allah yang solider terhadap umat manusia. Kita juga harus solider terhadap sesama, mencoba untuk menghadirkan kebaikan hidup kepada sesama. Walaupun kita penuh dengan kekurangan, walaupun kita harus menghadapi penderitaan, penghinaan, bahkan penolakan, serta kematian, ketika kita harus menjalankan kasih yang diperintahkan Tuhan itu terhadap sesama, maka jangan pernah kita takut, jangan pernah kita ragu,
Karena penderitaan dan kematian itu hanya merupakan awal untuk kita ada bersama-sama mengalami kehidupan sorgawi oleh karena kebangkitan Yesus dari kematian. Jadi Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, keluarga jemaat GPIB dimanapun berada, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk mengenal, menghidupi hakikat kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang Kristen, yang diperintahkan untuk siap melakukan kasih Allah itu berlaku di dalam kehidupan rumah tangga kita, di dalam kehidupan lingkungan kita, dimanapun kita berada, di dalam kehidupan kita bergereja, maupun di luar gereja ketika kita hidup sebagai pekerja-pekerja di ladang Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kekasih, oleh karena itulah bagi orang Kristen saat ini tidak ada lagi kata sedih ketika dia harus mengalami kematian, penderitaan dan kematian di dunia ini. Karena mereka-mereka yang tidak sedih inilah yang pasti mendapatkan, yang pasti memperoleh kehidupan sorgawi yang dihasilkan oleh kebangkitan Kristus itu. Jadi ketika kita bersama-sama mengakui bahwa kebangkitan Kristus itu adalah sebagai pintu awal untuk kita masuk di dalam kebahagiaan sorgawi, di dalam kerajaan Allah, kehidupan kekal yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera itu, ketika itu pula lah kita harus mengingat bahwa ini hanya didapatkan oleh siap orang yang siap sedia hidup menderita dan mati demi menghadirkan kasih Allah di dalam kehidupannya sebagai Kristiani. Tidak asal berkata percaya, saya orang percaya, orang Kristen, saya ini pengikut Kristus. Tetapi di dalam kenyataan sehari-harinya, kita tidak siap berlelah, tidak siap bersusah payah, tidak siap untuk menderita demi menghadirkan kebaikan terhadap sesama. Kita hanya mau menghidupi kehidupan sukacita bergereja, beribadah, berkehidupan bermasyarakat yang penuh dengan kemeriahan. Itu tidak akan menjadikan kita sebagai orang-orang yang akan memperoleh kehidupan kekal itu. Hanya kita yang mau dan siap menderita bagi sesama, berjalan di dalam penderitaan dan kematian Kristus, itulah yang membuat kita tidak lagi sedih, melainkan berbahagia sebagai pengikut Kristus. Karena kita sadar, kita ada di dalam kebangkitan yang telah terjadi di dalam Kristus nantinya. Biarlah kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi kita di dalam menapaki hari-hari ke depan, terkhusus ketika kita memasuki minggu-minggu Prapaskah ini. Kembali kita merenungkan, kembali kita coba menilik, melihat ke belakang dan menatap ke depan, sudah sejauh mana
kita mampu untuk hidup menapaki jalan-jalan dari Galilea menuju Yerusalem yang sudah dilakukan oleh Yesus itu. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita aminkan firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 31A. Kidung Jemaat nomor 31A, baitnya yang kedua. Di bawah judul, Mungkinkah Aku Pun Serta. Kidung Jemaat 31A, baitnya yang kedua. Para malak sekalipun tiada dapat mengerti apa sebabnya yang kudus menanggung siksa yang keji. Kasih-Nya lah alasannya menanggung dosa dunia. Kasih-Nya lah alasannya menanggung dosa dunia. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, ya Bapa, untuk firman-Mu yang telah menyapa kami di malam hari ini, di mana firman-Mu itu mengingatkan kami kembali akan hakikat kami sebagai pengikut Tuhan adalah menderita, mati di dalam menjalankan perintah kasih-Mu untuk berlaku di tengah-tengah kehidupan kami di bumi pada saat ini. Sebagaimana dari Galilea menuju ke Yerusalem, ya Yesus Tuhan kami, Engkau telah meneladankan tentang laku hidup mengasihi kepapaan, kemiskinan, penderitaan orang-orang yang ada pada masa itu. Kami pun ingin Tuhan untuk mau dan mampu berlaku yang sama di dalam kehidupan kami sebagai umat-Mu. Tolonglah kami Tuhan untuk dapat mengerti, memahami penderitaan, kematian, dan kebangkitan-Mu itulah yang akan kami jalani, kami peroleh sebagai wujud dari ketaatan dan kesetiaan kami kepadamu, ya Yesus Tuhan kami. Tuhan, ampunilah kami ketika kami selalu ingin merasakan hanya kebahagiaan hidup
sebagai wujud ketaatan dan kesetiaan kami memuji dan membesarkan nama-Mu. Ampunilah kami Tuhan, ketika kami belum siap, tidak mau untuk memberlakukan kasih-Mu sebagai wujud keselamatan di bumi yang daripada-Mu menuju kesempurnaannya, yaitu keselamatan sorgawi di dalam kebangkitan-Mu. Tuhan, pada malam hari ini, ketika kami boleh bersama-sama menghayati persekutuan kami sebagai jemaat di GPIB Immanuel Semarang, kami memohon kepada-Mu Tuhan, berikanlah kepada kami hikmat-Mu, berikanlah kepada kami kekuatan yang daripada-Mu, untuk dapat menjalani tugas dan peran kami sebagai saksi-saksi Tuhan di dalam kehidupan bergereja, di dalam kehidupan berkeluarga, mengajarkannya kepada lingkungan yang ada di sekitar kami tentang kasih Tuhan yang sudah kami terima. Kebesaran dan keagungan dari penderitaan dan kematian, bahkan kebangkitan-Mu, ya Yesus Tuhan kami. Itulah kebanggaan kami. Itulah sebenarnya citra diri kami, hakikat hidup kami yang harus kami nampakkan di dalam keseharian kami. Berilah kami hikmat dan kekuatan yang daripada-Mu Tuhan, untuk dapat menyatakannya kepada dunia di sekitar kami. Pada malam hari ini juga Tuhan, kami ingin bersyafaat buat kehidupan pelayanan dan kesaksian kami di tengah-tengah jemaat GPIB Immanuel Semarang. Tuhan berkenan memberkati kehidupan pelayanan dan kesaksian kami, sehingga pelayanan kami membawa dan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, ya Yesus Tuhan kami. Berkati pendeta, presbiter, penatua dan diaken, berkati komisi-komisi penata layanan, berkati kami semua yang telah ada dalam kebersamaan, mewujudkan pelayanan kasih yang benar di hadapan Tuhan melalui jemaat GPIB Immanuel Semarang. Kami berdoa juga Tuhan buat saudara-saudara kami yang banyak hidup di dalam kelemahan tubuh pada saat ini. Mereka yang sakit, mereka yang menderita penyakit, mereka yang sedang dalam pemulihan dari penyakitnya, yang ada di rumah maupun di rumah sakit. Mohon Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Sendengkanlah telinga kasih-Mu Tuhan ketika hati mereka terangkat menyerukan pertolongan-Mu atas hidup mereka, sehingga mereka boleh mengalami kekuatan di dalam menghadapi kelemahan fisik yang mereka alami. Begitu juga dengan kami Tuhan, berilah kepada kami hati yang siap untuk memberikan yang terbaik bagi kesembuhan dari saudara kami yang sedang sakit ini. Kami bersyukur juga Tuhan untuk sukacita, kebahagiaan yang boleh dialami di dalam kehidupan perkawinan dan kehidupan kelahiran mereka-mereka yang
berulang tahun masuk di dalam minggu ini. Berkati mereka Tuhan dengan limpahnya, agar kiranya mereka juga boleh diingatkan untuk bersyukur kepadamu di dalam setiap langkah hidupnya. Kami berdoa untuk pemerintah dan negara kami, di dalam menjalankan tugas-tugas menghadirkan kedamaian, keadilan, dan kemakmuran bagi kehidupan bangsa dan negara kami ini. Berkatilah Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, dan seluruh aparatur negara, pemerintah Kota Madia, Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Berikan kepada mereka hikmat-Mu Tuhan, agar dapat terjadi kedamaian di dalam kehidupan kami bermasyarakat, beragama, di tengah-tengah kehidupan kami hari lepas hari. Bapa dalam surga, begitu juga dengan rencana-rencana penata layanan, penyusunan program-program kerja dan anggaran di dalam jemaat ini, kami bawa ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berilah kami ketulusan dan hikmat yang daripada-Mu, sehingga kami dapat menghadirkan bentuk-bentuk penata layanan yang baik dan berkenan di hadapan-Mu, di dalam rencana-rencana kerja dan anggaran yang akan kami buat dalam waktu yang dekat ini. Banyak hal yang akan kami pinta kepada-Mu Tuhan, yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Apa yang sudah terucap dan yang belum terucap di dalam doa kami, sempurnakanlah. Ajarilah kami untuk senantiasa dapat mengerti bahwa yang terbaik yang daripada-Mu itulah yang akan jadi dalam setiap doa-doa kami. Bukan kehendak kami yang jadi, tetapi kehendak Tuhanlah yang terbaik yang akan jadi di dalam setiap doa-doa kami. Oleh karena itu ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Di dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, kita diberi kesempatan untuk mengungkapkan syukur kita melalui kantong-kantong pundi yang diedarkan di dalam rumah tangga kita masing-masing. Mengingat kata Alkitab yang tertulis di dalam 2 Korintus pasal 9 ayatnya yang ke-7 yang menjadi landasan kita untuk memberikan persembahan ini berkata demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil pundi-pundi diedarkan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 288, baitnya yang pertama. Mari puji Raja surga,
persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya. Puji dia, puji dia, puji Raja semesta. Jemaat kami jemput berdiri, kita berdoa untuk persembahan yang telah kita berikan. Mari kita berdoa. Ya Allah Maha Murah, terimalah dan kuduskanlah persembahan kami ini bagi-Mu, sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu di dunia. Kepadamu, ya sumber hidup, kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Jemaat, lanjutkanlah kehidupanmu dan teruslah bertumbuh ke arah Dia yang menyempurnakan hidupmu. Kita akan mengakhiri ibadah keluarga pada malam hari ini. Kami jemput jemaat untuk berdiri, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 293, baitnya yang pertama di bawah judul Puji Yesus. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat, langit bumi maklumkan kasih-Nya. Haleluya, nyanyilah para malaikat, kuasa hormat berilah kepadanya. Siang malam Dia kita didukungnya. Puji Dia, beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Kita berdoa. Ya Tuhan, ya Bapa dalam surga, kami akan mengakhiri ibadah kami pada malam hari ini. Biarlah kiranya pertolongan, kekuatan, dan berkat yang daripada-Mu, itu yang senantiasa menjadi andalan kami di dalam menapaki kehidupan kami menjadi saksi-saksi Tuhan, di dalam memberlakukan kasih-Mu di rumah tangga kami, di kehidupan kami bergereja, di kehidupan kami bermasyarakat, dari saat ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. 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 Dengan demikian ibadah kita selesai. Sampai jumpa kembali di hari Rabu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat.